Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Nah, siang ini saya ada pemasangan Nakamichi Legend lagi ya teman-teman ya, di mobil Toyota Camry tahun 2011, tipe tertinggi dari variannya teman-teman, yaitu tipe Q teman-teman ya. Jadi masih di ujung tahun baru ya teman-teman ya, tahun 2022 teman-teman ya. Semoga kita diberi kesehatan semuanya ya teman-teman, amin. Oke, sekarang kita lihat bagian komponennya ya, apa aja sih yang akan dipasang. Dan pemasangannya kita menggunakan kabel plug and play dan juga kameranya juga teman-teman. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan Android Nakamichi Legend yang rentan layarnya itu 9 in teman-teman ya. Ini dia untuk bagian cover dusnya ya. Sudah Android 10, sudah real DSP, sudah bisa USB DVR juga, tentunya voice command, dan RAM-nya itu 4/64 teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bagian cover dusnya, dan untuk bagian head unitnya ini dia. Ya, untuk bagian head unit seperti ini, dan untuk bagian panel frame-nya Camry seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk ukuran layarnya 9 in. Berikut kita pemasangan menggunakan kamera Orca ya teman-teman yang moving ya. Nah, yang lagi primadona di toko kami ya teman-teman ya. Nah, ini dia dengan harga yang sangat terjangkau ya. Dengan mempunyai sudut lebar yaitu 170 derajat teman-teman, jadi cukup luas ya untuk pandangan kita di monitor ya. Untuk pemasangannya kita menggunakan kabel plug and play ya, jadi tidak ada pemotongan kabel di area soket kabel mobil originalnya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, kebetulan si customer kita juga ternyata subscriber saya dari YouTube juga teman-teman ya. Nah, untuk pretelan yang didapat dari si Nakamichi Legend seperti ini ya. Nah, ini dia. Masih mengusung kabel potongan seperti ini ya. Dan untuk Nakamichi Legend ya, untuk bagian soket-soket RCA-nya dia memang spesial ya. Jadi beda dengan Android yang lain teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dapat jack USB-nya ada 3 slot ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lihat bagian interior mobilnya ya, seperti apa sih teman-teman ya, karena ini adalah varian tipe tertinggi dari si Camry tahun 2011 teman-teman, yaitu tipe Q teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lihat bagian interior mobilnya teman-teman. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi untuk antar muka dari si Camry ini untuk bagian tipnya itu ya tidak jauh berbeda dengan tipe di bawahnya ini ya, yang bukan Q. Cuman kalau untuk tipe Q dia spesial tersendiri ya. Dia ada tombol kemudi setirnya juga, dan yang terpisah dari tipe Q ini dia ada kontrol kemudi setirnya untuk bagian volume ada di armrest bagian tengah teman-teman ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti ini adalah bawaannya dari varian tertinggi dari tipe Q teman-teman ya. Cuma nanti saya belum tahu apakah tombol bagian volume yang ada di armrest tengah ini berfungsi kembali ya, seperti volume, mode, track, dan tracknya juga teman-teman ya. Nanti kita coba lihat apakah jalurnya itu sama seperti yang di kemudi setir. Kalau memang sama, harusnya dia connect juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba bongkar bagian panel tipnya ya. Oke, ikutin terus. Jadi untuk bagian head unitnya saya sudah terlepas ya dari panelnya ya. Ini memang agak copotnya agak semua dari atas ke tengah itu dicopot semua.
Cuman di sini ada kabel bagian kemudi setirnya memang agak sedikit banyak. Cuman saya mau coba dulu ya, dites dulu, dikarenakan saya menggunakan kabel play and play. Jadi saya mau coba dulu tes apakah bagian kemudi setir, bagian volume, bagian armrest bagian tengah itu berfungsi kembali teman-teman ya. Nah seperti ini saya akan coba dulu, tes dulu teman-teman ya, sebelum terinstall semuanya teman-teman ya. Oke, ikutin terus. Coba nyalain dulu ya bagian Androidnya ya, kita tes dulu apakah kemudi setir depan dan belakangnya itu berfungsi teman-teman ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita coba nyalain kembali ya, kita coba nyalain dulu ya. Dan nah oke ya, kita tunggu dulu ya. Nah sembari kita nunggu, bagian Androidnya lagi booting. Nah ya, ini udah menyala ya, ada bagian menunya. Sekarang kita coba setting bagian kemudi setirnya ya. Untung-untungan untuk bagian kemudi setir, bagian armrest bagian belakang itu dia berfungsi teman-teman ya. Karena kalau dilihat dari jalur kabelnya itu dia satu server ke bagian depannya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah oke, sekarang kita setting dulu bagian kemudi setirnya ya. Seperti biasa kalau untuk si Nakamichi Legend, untuk menu kemudi setirnya itu dia tidak ada di tampilan menu depan teman-teman ya. Jadi kita harus ke bagian menu settingan Androidnya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah jika sudah masuk seperti ini, kita masuk ke bagian pengaturan mobil. Terus ke bagian bawah di sini ada tulisan belajar control fix, kita klik. Nah di sini akan tampil menu seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita klik bagian mulai dan kita tekan tombol bagian kemudi setir sini teman-teman ya. Nah kemudi setir yang ada di mobil ya, nah kita tekan sampai berubah warna hijau atau pilih tombol untuk belajar. Nah kita klik ya, sudah masuk min, track mundur ya, track maju, dan yang terakhir adalah mode ya. Kita klik mode dan akhiri tadi teman-teman ya. Kita akan lihat, nah di sini sudah connect ya. Nah dan untuk bagian ininya juga. Nah sekarang kita coba tes bagian yang bagian belakang teman-teman ya, apakah connect ya. Oke, sekarang kita ke belakang dulu teman-teman ya. Oke sebentar, kita pindah ke belakang teman-teman ya. Oke, sekarang saya udah ada di kursi belakang ya, di armrest bagian belakang. Di sini ada bagian volume, cuman kita coba pencet dulu ya. Oke teman-teman, ternyata connect teman-teman ya. Nah, syukur alhamdulillah. Ternyata untuk bagian tombol belakang untuk armrestnya ini ya, dia berfungsi teman-teman ya. Nah, itu dia ya. Ini saya klik dari ini ya. Nah, ini teman-teman boleh lihat. Ini saya pencet tombol dari belakang ya. Nah, itu dia berfungsi teman-teman ya. Nah oke, akhirnya berhasil, depan dan belakang berfungsi kembali teman-teman ya. Untuk tracknya, nah oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita lanjut. Udah bisa ya bagian kemudi setirnya, untuk bagian setir depan dan setir armrest bagian belakang sudah connect ya. Sekarang kita lanjut ngerakit bagian kabel dan panel framenya teman-teman ya. Oke, ikutin terus. Jadi untuk perkabelannya ini saya udah selesai semua ya, untuk bagian tipnya, tinggal bagian kamera di belakang. Nah di sini saya mau memberitahukan ya, kemarin sempat ada yang bertanya Android Nakamichi kok radionya jelek banget. Nah begini teman-teman ya, jadi untuk teman-teman yang bilang Android Nakamichi untuk radionya itu jelek banget, saya berkomentar di sini salah besar teman-teman ya. Nah jadi untuk radio di setiap mobil itu ada yang namanya power ya, power 12 volt untuk si antenanya tersendiri teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masang sendiri ya, kurang ahli, tidak diserahkan ke ahlinya, nah itu ya pasti ada bagian komponen-komponen kabel yang tidak terpasang. Dan kemungkinan besar, contohnya yang paling simpel itu ya radio ya. Contohnya nih seperti Toyota Camry yang sekarang saya sedang bongkar ini,
dia ada 12 volt untuk si setrum radionya teman-teman ya. Nah ini untuk antena radionya ya, ini antena radio, dan ini adalah daya 12 volt untuk si radionya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pasang nih colok, nah sedangkan setrum yang daya 12 volt radionya di sini itu tidak terpasang, ya sudah, antena radio frekuensi yang didapat itu terbatas teman-teman ya. Nah di sini warnanya coklat, nah di sini ada 12 volt untuk si remote antenanya nih warna coklat teman-teman ya. Warna coklat kalau kita urutin, nah ini dia larinya ke sini. Nah ini dia, nah strum radio ya. Nah usahakan terinstall dengan rapi ya teman-teman ya. Meskipun tidak menggunakan kabel plug and play, teman-teman harus lebih teliti lagi untuk pemasangannya biar tidak ada komentar yang kurang mengenakan. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah penjelasan singkat untuk antena radio teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Sekarang saya mau ngerakit bagian panel frame-nya ya teman-teman. Oke. Teman-teman ya, sekilas info lagi ya. Nah di sini untuk bagian soket jack RCA yang berikut dengan colokan mic ya, nih tulisan mic. Nah di sini ada kabel yang berwarna coklat yang bertulisan break teman-teman ya. Nah break ya, kelihatan nggak, bertulisan break ya di soket tunggal seperti ini ya. Nah ini boleh dipasang, boleh tidak ya. Kalau teman-teman tidak tahu settingan bagian untuk meng-off-kan bagian breaknya di bagian si HU-nya atau di Android-nya ya, lebih baik teman-teman pasangkan ya, disambung ke kabel ground. Tapi kalau teman-teman tahu cara settingan untuk bagian break untuk meng-off-kannya, nah, silakan teman-teman boleh pasang, boleh tidak ya teman-teman ya. Oke, seperti itulah penjelasan singkatnya. Oke, sekarang kita lanjut mau colok-colokin bagian kabelnya. Setelah itu kita tes suara dan bagian gambarnya teman-teman. Oke, lanjut. Instalasi bagian head unitnya sudah terpasang ya. Jadi untuk hasil akhir dari si tampilan framenya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba menyalakannya. Oke, sembari kita menunggu ya. Nah, jadi sedikit pemberitahuan ya teman-teman ya. Jadi kalau model Android
atau pemasangannya seperti ini, usahakan untuk pembautan atau penyekrupan bagian frame dengan si head unitnya itu jangan terlalu kencang teman-teman ya. Jadi sekuatnya aja, jadi jangan dipaksakan kuat banget teman-teman ya. Karena kenapa? Dikarenakan si framenya ini kalau terlalu tekan nanti dia akan menekan ke bagian layarnya sini teman-teman ya, jadi mengakibatkan si touchscreennya itu error teman-teman ya, jadi tidak mau di touchscreen teman-teman ya. Oke, ini udah nyala ya, kita lihat bagian menunya. Nah seperti ini ya, jadi sudah ada Netflix ya. Nah jadi ini kemudi setirnya juga masih connect ya, tadi sempat saya coba terlebih dahulu teman-teman ya. Nah sekarang kita coba konekin si internetnya. Nanti untuk kameranya belum jalan sampai ke depan ya teman-teman ya. Sekarang di sini saya akan coba atur dulu bagian waktunya dulu teman-teman ya. Nah tidak bosan-bosannya juga saya memberitahukan kepada teman-teman ya. Nah di dalam settingan tanggal dan waktu atau zona ya, di sini ada yang namanya waktu sinkronasi GPS teman-teman ya. Ini dia, ini harus tercentang ya, kalau tidak GPS tidak akan bisa jalan meskipun internetnya sudah ada. Terus gunakan waktu yang disediakan jaringan. Nah ini juga jangan sampai di off kan, harus dicentang teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kalau wifi kita connect datanya itu tidak terbatas teman-teman ya. Nah ini kita harus centangkan. Oke. Nah setelah itu kita masuk ke bagian zonanya teman-teman ya. Nah di sini kita cari zonanya Indonesia ya. Indonesia waktu Indonesia bagian barat, klik. Nah jika sudah kita back lagi dan kita masuk ke bagian wifi. Di sini masih off, kita centang ya. Di sini ada tethering ya. Nah ya oke, sudah terhubung ya teman-teman ya. Nah ini internetnya sudah terhubung ya langsung ya. Nah kita break, kita coba ke YouTube. Nah seperti yang tadi saya bilang ya, di pertengahan video saya sempat menjelaskan untuk bagian kabel breaknya teman-teman ya. Nah jadi kalau kabel break tidak disambung ya, untuk menyetel YouTube dia tidak akan keluar gambar, tapi akan keluar peringatan seperti ini ya. Caranya gimana untuk cara settingannya? Oke, kita kembali ke bagian settingan Android teman-teman ya. Kita masuk ke pengaturan mobil. Nah di sini ada yang namanya membalikan pengaturan, kita klik. Nah di sini masih hidup nih peringatan video mengemudinya ya. Di sini masih on, kita centang off ya. Setelah itu kita back, masuk lagi ke aplikasi YouTube. Nah dia langsung teman-teman ya. Itu untuk yang mengerti bagian settingannya. Tapi jika tidak paham dengan settingannya, lebih baik teman-teman sambungkan saja untuk bagian kabel breaknya teman-teman ya, biar memudahkan. Oke, sekarang kita tes bagian suaranya. Jadi untuk Camry sebenarnya untuk speaker atau komponen audio di Camry itu udah sangat bagus teman-teman ya. Tinggal balik lagi ke bagian otaknya. Jadi bagian output suaranya itu bagus atau tidak teman-teman ya. Tapi kalau dengan tip yang didukung dengan output yang bagus ya, pasti hasil suara yang dikeluarkan dari si tipnya ke komponen audionya juga bagus teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ini kita tidak menggunakan settingan alias flat standar. Nah, ini untuk hasil suara dari si Camry. Bassnya juga dapat teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penarikan kabel kamera. Oke. Sampai ketemu di penyelesaian akhir dan settingan kamera. Penyelesaiannya udah selesai semua ya, sudah kembali normal seperti semula ya. Nah ini dia ya. Nah, oke. Sekarang kita tes bagian kameranya. Ini belum saya setting ya untuk kameranya ya. Ini kalau untuk kamera, kalau pertama kali masang di Nakamichi Legend dia akan seperti ini, no sinyal. Oke, cara settingnya gimana sih? Nah seperti ini. Yang pertama kita masuk ke bagian setelan ya. Nih dia setelan.
Terus kita scroll ke bagian bawah, yaitu bagian sistem. Nah, setelah bagian sistem, kita masuk ke tentang sistem, teman-teman ya. Nah, tentang sistem, kita scroll ke bawah, terus pengaturan pabrik ya. Masukkan passwordnya 7410. Jadi password 7410 itu mencakup keseluruhannya, teman-teman ya. Jadi untuk logo ya, untuk logo kita setting juga ya. Jadi di sini kita cari ya logo Toyota Camry. Kita cari. Kita scroll terus sampai dapat. Sini ada Honda ya. Nissan, Toyotanya mana? Toyota. Waduh, ini dia. Ini Toyota ya, teman-teman. Kita klik dan kita set ya, jangan lupa ya, klik bagian bawah, kita set. Nah, set logo sukses, terus kita back lagi. Setelah itu kita setting bagian kameranya. Yang pertama adalah aplikasi. Di sini kita masuk ke DVR-nya masih udah no ya. Nah, terus AV in-nya kita masukin ke kamera CBS in. Nah, setelah itu kita back, kita masuk ke other setting, cari yang namanya backcar mirror type. Di sini ada berbagai macam tipe ya, untuk AHD atau apa ya. Nah, di sini dia settingannya masih di AHD 1080 25 frame per second ya. Kita masuk ke CBSP ya. Nah, CBSP itu untuk kamera universal. Nah, sedangkan CBSN itu untuk kamera OEM atau khusus bawaan mobil yang tambahan dengan step down, teman-teman ya. Nah, seperti itulah. Setelah selesai kita back dan kita save. Tunggu sampai dia menyala kembali, teman-teman ya. Oke, kita tunggu dia nyala kembali. Nah, oke, sekarang untuk Androidnya sudah menyala kembali. Sekarang kita coba mundur ya. Apa yang akan terjadi? Nah, ini dia. Oke, untuk kameranya sudah menyala. Jadi seperti itulah untuk settingannya. Sekarang kita lanjut ke bagian settingan suaranya. Kita masuk ke aplikasi dan di ASP. Nah, di sini ada berbagai macam setelan ya, banyak sekali. Nah, tuh. Nah, untuk settingan equalizer selera teman-teman dah mau bagaimana ya. Kalau ini settingan saya, silakan, tidak perlu membuli ya. Karena settingan setiap orang itu pendengarannya berbeda, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita kembali ke YouTube. Nah, inilah penyakitnya, teman-teman ya. Kalau habis di restart ulang ya, untuk bagian gambarnya pasti hilang, teman-teman. Jadi kita harus matikan kembali. Kita kembalikan pengaturan dan off. Balik lagi ke YouTube. Update ya. Nah, ini udah minta diupdate ya. Minta diupdate ya nih. Sekarang kita suruh omnya masukin emailnya dulu ya. Oke. Karena tidak bisa diputar YouTube-nya, jadi dia minta update. Oke. Sekarang kita coba Google Map dulu, teman-teman ya. Nah, Google Map dulu ya. Skip. Oke, lokasi dan kita oke. Nah, jadi kalau untuk bagian modul GPS-nya di luar, untuk penangkapan sinyalnya dia jauh lebih cepat, teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini lokasi kita sudah terdetek ya di BSD Autopad ya. Jadi toko saya ada di Surya Jaya Motor Blok H1 nomor 5 ya, tokonya Surya Jaya Motor ya, BSD Autopad ya, depan Polsek Serpong. Oke. Sekarang kita minta dari si omnya untuk memasukkan emailnya dulu, teman-teman ya. Oke. Oke lah, teman-teman, jadi hasil akhir dari Nakamichi Legend yang rentan layar 9 in dengan kapasitas RAM 4 dan storage-nya 64
4 GB ya teman-teman ya, untuk pemasangan di Toyota Camry tahun 2011, tipe tertinggi dari variannya yaitu tipe Q teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangannya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me.